Kemarin, tanggal 2 Maret 2026, kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa tragis. Ditemukannya seorang bernama Ermanto Usman meninggal dunia akibat penganiayaan di Bekasi. Perlu diketahui, ternyata Ermanto Usman sebagai mantan pengurus Serikat Pekerja di Pelabuhan Tanjung Priok sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan peristiwa tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelabuhan di Tanjung Priok. Peristiwa ini sesungguhnya mengingatkan kita kembali kepada peristiwa di tahun 2022 ketika ditemukan juga seorang PNS di Kota Madias, Semarang, tewas terbakar, di mana kemudian ternyata pada saat yang hampir bersamaan pada waktu itu si PNS tersebut adalah sebagai seorang saksi dalam dugaan peristiwa tindak pidana korupsi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sesungguhnya kejadian-kejadian sedemikian rupa terjadi? Artinya ketika kemudian seorang yang terlibat dalam sebuah peristiwa atau dalam sebuah proses pengungkapan tindak pidana terutama korupsi dalam case ini, kemudian ternyata ditemukan dalam kondisi yang sedemikian rupa. Bahkan kemudian di dua peristiwa tersebut, keduanya meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan yang sama sekali tidak wajar. Dan yang paling menyakitkan adalah ternyata proses pengungkapan meninggalnya pegawai Pemkot Semarang ini sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat ternyata sampai dengan saat ini belum membuahkan hasil. Belum ada tersangka yang ditetapkan. Kemudian kita berharap dengan kejadian yang menimpa Ermanto Usman ini menjadikan cambuk bagi aparat bahwa mau tidak mau meninggalnya Ermanto Usman ini adalah berkaitan dengan upaya pengungkapan keberanian yang bersangkutan dalam sebuah peristiwa podcast di media sosial berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana korupsi di pelabuhan. Sehingga kemudian kalau kita bicara pada konteks hukum acara pidana kita, maka terjadi sebuah proses tindak pidana. Sehingga kemudian terbuka, karena ini bukan pidana delik aduan, maka terbuka kemungkinan untuk dilakukan penyelidikan. Baik ada atau tidak ada laporan dari keluarga atau pihak saksi yang bersangkutan. Pertanyaannya kemudian, kalau kita berkaca pada peristiwa meninggalnya atau tewasnya pegawai Pemkot Semarang yang sampai dengan saat ini tidak ada kejelasannya, maka dengan diberlakukannya KUHP baru ini terbuka kemungkinan bagi keluarga korban, dalam hal ini keluarga Ermanto Usman, kalau ternyata proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita, dalam hal ini kepolisian tentunya, maka kemudian dari pihak keluarga terbuka kemungkinan bagaimana upaya penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita memenuhi kriteria yang ada di dalam KUHP. Artinya 14 hari pertama sebagaimana ketentuan KUHP ya, 14 hari pertama setelah laporan itu diterima atau setelah peristiwa adanya dugaan tindak pidana itu terjadi dan diketahui oleh penyelidik begitu atau penyidik, maka kemudian penyidik harus melakukan upaya tindak lanjut atas peristiwa itu untuk mengumpulkan alat bukti, mencari keterangan saksi dan lain sebagainya dalam pelaksanaan penyelidikan untuk menentukan apakah penyelidikan ini dapat ditentukan tindak lanjut dalam hal ini ke tingkat penyidikan dan ditemukan adanya tersangka. Nah, ketika itu tidak terjadi, berdasar ketentuan KUHP terbuka kemungkinan terhadap keluarga korban Ermanto Usman ini untuk melakukan upaya hukum. Ketika tidak terjadi tindak lanjut dari laporan yang dilakukan, maka dia bisa menyampaikan upaya melaporkan tindakan penyelidik atau penyidik yang tidak menindaklanjuti laporan tersebut kepada atasan penyidik. Nah, kalau tidak terjadi tindak lanjut, maka akan terbuka pula kemungkinan diupayakan pra-peradilan terhadap penundaan proses penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Artinya, ketika kemudian
atas peristiwa meninggalnya Hermanto Usman ini, kemudian dalam kurun waktu 14 hari sudah dilakukan upaya penyelidikan dan ternyata penyelidik atau penyidik tidak menemukan bahwa itu merupakan sebuah peristiwa pidana, maka kemudian harus dilakukan upaya penghentian penyelidikan, sehingga kemudian akan terbuka lagi kemungkinan untuk diupayakan pra-peradilan terhadap proses penyelidikan ini. Sehingga ke depan kita tidak berharap adanya proses-proses yang berlarut-larut. Artinya proses penanganan perkara yang sedemikian rupa berkaitan dengan peristiwa-peristiwa terhadap pengungkapan tindak pidana. Bukan tidak mungkin kalau peristiwa ini berlanjut, artinya peristiwa dalam tanda kutip teror begitu, maka bukan tidak mungkin ini adalah sebuah bentuk teror terhadap upaya penegakan atau upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga ketika kemudian ini terjadi, maka mau tidak mau penyelidik kita, aparat penegak hukum kita segera menindaklanjuti, karena ini merupakan sebuah ancaman terhadap bagaimana pembungkaman terhadap upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ke depan kita berharap tidak ada lagi peristiwa-peristiwa apapun, karena berkaitan dengan ancaman misalnya, atau bahkan sampai kalau kita bicara pada bentuk teror begitu, maka kalau kemudian peristiwa yang terakhir misalnya berkaitan dengan yang heboh begitu sampai viral adalah kaitannya dengan Ketua BEM UGM yang menyatakan kaitannya dengan program MBG, kemudian terjadi teror kepada dirinya atau bahkan keluarganya, maka bukan tidak mungkin kalau kita mengasumsikan bahwa itu sebuah ancaman, maka bersegeralah kemudian para pihak yang terancam begitu. Kalau kita lihat dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ini adalah sebuah ancaman yang bisa dilakukan upaya-upaya hukum, sehingga ketika terjadi hal semacam ini ke depan tidak akan terjadi lagi sebuah peristiwa yang sampai naudzubillah kita harus menghindarinya terjadi seperti di kejadian Pemkot Semarang dan yang terjadi pada Hermanto Usman tersebut. Ini sebuah persoalan yang serius yang kemudian aparat penegak hukum kita harus segera menindaklanjuti berkait dengan peristiwa-peristiwa berkaitan dengan upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Demikian kiranya berkaitan dengan peristiwa yang menimpa dalam tanda kutip aktivis-aktivis atau orang-orang yang berani mengungkap sebuah proses dugaan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Ke depan ketika ada keberanian seorang terhadap upaya-upaya penegakan hukum itu tanpa melihat, tanpa pandang bulu siapa yang mengungkapkan, kemudian haruslah ditanggapi secara serius oleh aparat penegak hukum kita.